Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Abu Yusuf. Di sini kami akan menjelaskan tentang Biografi Abu Yusuf, karya-karya Abu Yusuf, konsep pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf, dan bagaimana relevansi pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf di masa sekarang. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kenalan dulu yuk sama kelompok kita. Pose with the bands. Abu Yusuf merupakan seorang fuqaha yang sesungguhnya lahir di masa Umayyah. Namun, mulai berkarya dengan kualitas yang diakui di masa Abbasiyah. Adapun, nama lengkap dari Abu Yusuf adalah Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi. Beliau dilahirkan pada tahun 113 Hijriah di kota Kufah. Selama 17 tahun, Abu Yusuf tiada henti-hentinya belajar kepada Abu Hanifah. Ia pun terkenal sebagai salah satu murid terkemuka Abu Hanifah. Abu Yusuf dikenal karena kontribusinya yang besar dalam pengembangan ilmu fikih dan hadis, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah keilmuan Islam. Salah satu karya berbentuk tulisan dari Abu Yusuf yakni Kitab Al-Haraj. Kitab Al-Haraj merupakan karya besar dalam bidang ekonomi Islam yang ditulis atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid. Kitab ini menjelaskan ketentuan agama Islam terkait perpajakan, pengelolaan pendapatan, dan pembelanjaan publik, serta menghimpun sumber-sumber pemasukan dan pengeluaran negara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Al-Haraj juga membahas sumber pendapatan negara lainnya, seperti ghanimah atau harta rampasan perang, fa'i, harta tanpa perlawanan, kharaj, pajak tanah, usur, pajak hasil bumi, jizyah, pajak non-muslim, dan sedekah. konsep pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf ada 5. Yang pertama, perpajakan harus transparan dan adil. Yang kedua, sistem dan politik ekonomi harus transparan. Yang ketiga, keuangan publik. Abu Yusuf mengklasifikasikan berbagai sumber pendapatan negara, yaitu ghanimah, sedekah, dan harta fa'i. Yang keempat, mekanisme harga. Abu Yusuf berpendapat bahwa harga komoditas ekonomi tidak selalu bergantung pada banyak atau sedikitnya produksi. Yang terakhir yaitu sistem ekonomi. Abu Yusuf menuliskan berbagai ketentuan tentang sistem ekonomi dalam kitab Al-Kharaj, termasuk kharaj, usyur, sedekah, dan jawali. Relevansi pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf di zaman sekarang. Yang pertama, konsep haraj pajak bumi dan bangunan atau yang biasa disebut PBB. Pajak bumi dan bangunan merupakan pungutan yang harus dibayarkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi ataupun badan perusahaan. PBB di Indonesia digunakan sebagai sumber pemasukan serta sependapatan negara dari sektor pajak. Begitu pula dengan Al-Haraj, masa Abu Yusuf dimanfaatkan untuk biaya pengeluaran negara. Yang kedua, praktik usyur pada bea cukai. Kepabeanan dikenal sebagai tol yang diminta pada pergerakan pertukaran yang diselesaikan oleh memanfaatkan lalu lintas barang dagangan dan kegiatan yang berbeda sesuai dengan pengaturan, peraturan, dan pedoman. Di Indonesia, kewajiban kepabeanan juga diberlakukan secara eksplisit untuk produk dari luar negeri yang diarahkan oleh peraturan. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ledakan di item asing. Yang ketiga, rihaj pada barang tambang. Dalam rihaj, Abu Yusuf menagih 1/5 dari nilai barang dagangan. Di Indonesia, aturan tersebut berlaku bagi pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan dan pertambangan batu bara, dengan 4% dari total keuntungan dibayarkan kepada pemerintah pusat dan 6% kepada pemerintah daerah. Ketentuan ini berdasarkan pasal 129 mengenai pertambangan dan pertambangan batu bara nomor 4 tahun 2009.